Hello, welcome back to my channel. Yeay, akhirnya setelah hampir setahunan bener-bener nggak pernah ngupload video lagi di YouTube ini, akhirnya kembali mengupload video. Belum menonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini, karena dengan kamu mensubscribe channel ini, itu berarti kamu sudah mensupport aku untuk membuat video ini. Jadi sekarang aku bener-bener mau ngebuat konten tentang travel lagi nih. Dan mungkin udah banyak juga yang nungguin aku ngebuat konten tentang travel, dan akhirnya kesampaian karena baru-baru ini aku juga habis jalan ke Bali sendirian. So guys, untuk konten kali ini sorry banget kalau ngomongnya agak belepotan karena udah lama banget nggak ngebuat video. Dan ini aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang kemarin aku sempat ngelakuin solo traveling ke Bali 4 hari 3 malam, open Q&A untuk semua teman-teman yang kepo nih gimana caranya dan bla bla segala macam tentang perjalanan itu. Yang pertama itu ada dari Diajeng Reski. Ini adalah salah satu kru aku di usaha aku, yaitu wedding organizer. Jadi katanya, Kak, kapan dan kemana pertama kali solo travel? Nah, kalau ngomongin solo travel yang bener-bener sendirian itu kali ini dan langsung ke Bali. Sebelumnya di 2014 sempat solo travel, tapi itu sebenarnya berjalan berdua, terus kita bisa terus jalan sendirian di Bandung, dan akhirnya ketemu juga sama teman yang lain, berarti kan nggak solo traveling kan. Terus juga pernah di 2017 dan di 2019 itu ke Bangka 2 kali, tapi di Bangka itu ada yang nungguin teman juga, jadi hitungannya nggak bener-bener solo traveling, dan yang bener-bener pure sendirian dari awal sampai akhir itu bener-bener kali ini dan pertama kali dan langsung ke Bali. Pertanyaan selanjutnya ini juga jadi pertanyaan beberapa orang ya. Jadi ini pertanyaan dari Ulfa Kamal, terus juga pertanyaan dari Dita TRP, terus juga pertanyaan dari Erwiliani. Ini jadi untuk total keseluruhannya itu sudah aku hitung. Jadi pas udah sampai Palembang langsung aku totalin berapa total pengeluarannya, dan semuanya itu senilai total ini nih. Sejumlah total 4.883.000, hampir sesuai dengan ekspektasi aku yang ngeluarin 5 juta untuk selama perjalanan di Bali. Oke, terdiri dari apa aja sih? Jadi nanti rinciannya juga aku tulisin di sini. Untuk total tersebut udah termasuk tiket hotel, pesawat, makan, terus juga transportasi selama di sana, oleh-oleh, bahkan sampai pulang. Itu totalnya 4.883.000 untuk 4 hari 3 malam sendirian di Bali. Pertanyaan selanjutnya ini dari Diva Rama. Jadi Diva Rama ini baru follow aku. Halo. Jadi baru follow kemarin, kayaknya habis setelah aku tag salah satu teman yang ketemu di Tanah Lot kemarin. Hal paling berkesan di Bali dan kenapa harus solo traveling? Hal paling berkesan di Bali sih semuanya sih, karena aku bener-bener ngelakuin semuanya sendirian, walaupun ada yang ngebantuin. Yang ngebantuin itu dalam artian gini, jadi untuk itinerary itu aku sebenarnya bebas, tapi aku minta beberapa referensi dari teman dan juga dari yang nyewain motor. Jadi itu bener-bener cuman by WA, bahkan nggak by pun sama sekali, cuman by WA aja, terus aku milih mau kemana gitu. Terus apakah itu berkesan? Iya. Jadi aku ngelakuin semuanya sendirian, mulai dari pilih kamar hotel, pilih maskapai, terus juga pilih sewa motor, terus pilih jalan mau kemana, pilih mau makan apa, itu bener-bener atas pilihan aku. Jadi aku nggak ngerasa ada tekanan dari manapun untuk ngelakuin apapun di sana. Dan ada beberapa orang yang sempet WhatsApp nih ceritain hal-hal yang terjadi di Palembang, bla bla segala macam, dan itu aku skip sama sekali karena menurut aku itu nggak akan worth it sama sekali untuk aku pikirin atau aku pertimbangin selama aku di sana, karena aku udah spend banyak waktu dan uang untuk jalan jauh. Jadi semua yang ada di Palembang aku lupain, aku bener-bener enjoy my travel journey di Bali. Dan kenapa harus solo traveling? Sebenarnya pernah keceplosan sih waktu di 2015, kayak cuman ngomong-ngomong kosong gitu, sebelum 25 harus solo traveling nih. Nah, tapi
benar-benar solo traveling itu di umur ke-27, waktu di umur 23 dan 24, di 25 itu, di 2017 dan 2019 itu walaupun sendirian tapi tetap ada temen yang nungguin di kota sana. Sedangkan di 2021 ini bener-bener baru bisa kesampaian ke sana sendirian, ke tujuan sendirian, dan bener-bener totally yakin sama diri sendiri gitu. Dan apa yang aku dapat itu memang bener-bener lebih dari apa yang aku bayar. Bukan soal foto yang bagus, bukan, tapi pengalaman hidup yang luar biasa pastinya. Selanjutnya ini pertanyaan dari ranita.eka.sari. Terus juga ini pertanyaan yang sama dari Nimas Wulandari. Kalau dari Ranita itu mau tanya dong, bisa dapat izin buat pergi sendiri apa, gimana cara ngomongnya? Terus ini dari Nimas, gimana cara kamu izin ke orang tua? Jadi ini sebenarnya nggak boleh sama sekali dicontoh. Ini terjadi sejak tahun 2015, tapi awalnya tuh dari 2013. Jadi 2013 aku tuh kan anaknya nggak boleh keluar malam gitu ya kalau di Palembang. Jadi kayak mau pergi tuh susah banget. Terus 2013 ada study tour gitu dari kampus, dan kayak bingung ngomongnya gimana biar bisa dibolehin. Jadi itu tuh kayak udah mepet banget, tiba-tiba minta tanda tangan sama orang tua. Jadi otomatis ya nggak bisa lagi, dan itu posisi udah bayar. Jadi ya udah pergi. Nah, semenjak saat itu aku jadi dapat ilmunya nih. Kayaknya kalau nodong izin itu lebih aman daripada minta izin. Tapi di tahun ini aku cuma ngomong kayak berapa hari sebelum berangkat, kayak 2 hari sebelum berangkat aku ngomong, "Pak, saya nak berangkat." "Oh iya lah." Dan he don't know. Kayak orang tua aku tuh, aku nggak tahu aku tuh sebenarnya mau kemana, tapi dia tahu aku tuh mau berangkat. Dan dia berangkat, yang aku lakuin itu kayak biasa, ya liburan kayak gitu. Nah, dan kalau untuk mama aku sebenarnya takut sih ngelepas aku sendirian di Bali, tapi aku yakinin kayak banyak kok yang ngomong boleh itu mau berangkat. Kalau misalnya ngomong langsung, aku nggak tahu juga sih bakalan dibolehin atau enggak. Tapi ini jangan dicontoh ya. Tapi tiap orang tua sih punya masing-masing pemikiran ya untuk mengizinkan anaknya pergi kemana gitu. Kita ke pertanyaan, masih dari pertanyaan Dimas ini, hal apa yang disiapkan untuk solo traveling? Perlu nggak ikut tour agent di sana biar mudah jalan-jalan? Kalau aku sih sebenarnya, entah itu solo traveling ataupun itu bareng sama keluarga atau sama teman, itu ada beberapa yang paling penting menurut aku. Pertama itu adalah punya uang. Walaupun mau itu backpacker, mau itu koper, mau apapun jenis traveling, mau tour segala macam, harus punya uang. Kenapa harus punya uang? Karena kalau kita jauh dari rumah, terus juga kita nggak punya orang yang kita kenal, salah satu hal yang paling penting itu adalah uang. Dengan uang kita bisa mungkin bisa telepon orang lain atau meminta pertolongan atau apa. Terus yang kedua itu adalah keyakinan dalam diri. Kalau misalnya kamu ragu-ragu kalau mau solo traveling, mending nggak usah deh, karena yang ragu-ragu itu nggak baik sama sekali. Jadi yang ketiga itu adanya kuota internet. Kenapa sih harus ada kuota internet? Karena menurut aku selama aku mulai untuk melakukan perjalanan kayak gini, kuota internet itu sangat penting. Jadi kamu bisa browsing beberapa referensi, terus juga bisa pakai Google Map atau sejenisnya. Jadi itu sangat berguna kalau misalnya kamu lagi mau jalan jauh dan nggak punya tempat untuk bertanya. Yang keempat itu adalah banyaknya referensi. Referensi itu sangat amat penting. Aku sendiri punya banyak referensi. Ada Mbak Nanda yang udah pernah tinggal di Bali, ada Dora yang sering banget, udah 5 kali bolak-balik ke Bali untuk liburan. Terus juga ada beberapa teman-teman yang aku tanyain soal Bali, dan juga aku nonton YouTube, terus juga aku baca blog, terus juga aku cari di Instagram. Jadi referensi-referensi itu yang aku gunain kalau misalnya pergi ke sana gitu. Jadi ada plan A, B, C, D, E. Itu bukan tujuan ya, plannya aja. Misalnya nih hujan gimana, terus kalau misalnya kejauhan gimana, kalau misalnya nginepnya harus yang di tempat seperti apa, itu harus dipertimbangkan. Terus perlu nggak sih ikut tour agent biar mudah jalan-jalan? Kalau aku sih enggak, aku lebih prefer untuk jalan sendiri, karena aku tuh anaknya kayak ya udah santai aja, dan aku tuh anaknya nggak suka yang ramean. Jadi kalau misalnya nih di musim liburan Desember itu banyak orang libur sebelum pandemi ya,
aku tuh kayak ya udah liburan aja, aku nggak akan tertarik untuk ikut liburan di masa orang-orang banyak libur, karena aku nggak bisa menikmati tempat wisata itu, jalan ke situ dengan khusyuk gitu. Jadi harus berbagi sama orang lain, bukannya nggak mau berbagi keindahan alam, bukan, tapi kayak misalnya mau lihat ini, sudah ada orang yang selfie, itu tuh menurut aku pribadi itu cukup mengganggu. Jadi kalau misalnya ramean di Kutu Agent itu bakalan nggak bisa menikmati perjalanan itu secara intimate gitu. Karena kemarin juga di Uluwatu ditawarin untuk jasa guide di temple, tapi aku sendiri memilih untuk jalan sendiri karena apa ya, kayak udah kepalang jauh gitu kan, jadi biarin aja sendirian gitu. Dan lagi masih banyak orang juga di sekitar situ, kecuali yang bener-bener sendirian di tengah hutan, kayaknya nggak ada salahnya kalau kita menggunakan jasa guide atau tour gitu. Selanjutnya dari Devita underscore 17, tips dan trik buat solo traveling biar lancar dong kak. Ini sih jawabannya kurang lebih sama kayak pertanyaan dari Nyimas tadi ya, apa yang harus disiapin kan buat solo traveling. Kalau trik dan triknya itu, kalau aku sendiri selalu bawa ransel. Jadi ransel itu nggak ribet, nggak perlu, memang sih ada beberapa koper yang bisa di kabin, tapi menurut aku sih emang lebih ringkas pakai ransel, tinggal taruh di kabin gitu. Terus kenapa harus pakai ransel? Jadi selain gampang ngebawanya, di ransel juga ada beberapa tempat yang bisa kita taruh barang-barang, misalnya ini bagian pakaian dalam, ini bagian alat sholat, ini bagian plastik-plastik untuk taruh pakaian kotor, terus juga ini segala macam itu bisa ditaruh di ransel. Terus kalau misalnya mau solo traveling itu nggak usah bawa terlalu banyak baju ya. Kalau aku sendiri sih bawa baju untuk hari-hari itu, terus besok pokoknya hitungannya berapa hari. Kalau misalnya memungkinkan untuk nyuci, benar-benar bawa baju kayak cuma 3 pasang doang. Karena kalau terlalu banyak bawa baju atau bawa barang itu kita sendiri yang ribet, apalagi kita sendirian. Kalau selain itu sih pokoknya kita harus berbuat baik aja sih sama semua orang di sekitar situ, mencoba ramah, terus juga jangan annoying, mentang-mentang sendirian minta tolong fotoin sama banyak orang. Kalau aku sih nggak mau ya, bukannya kayak menutup diri sama orang lain, tapi nggak semua orang itu bisa dimintain tolong untuk foto dan merasa nyaman. Jadi mending kayak kalau misalnya benar-benar butuh baru minta tolong. Tapi kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk buka obrolan, ya nggak apa-apa juga, karena kan ada orang-orang yang nggak mau diajak untuk open conversation, untuk ngobrol secara kosong aja gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir, ini dari Tian Septian Heriati. Tapi sih sebenarnya Tian ini udah lebih jago nih, udah sampai ke ujung timur Indonesia nih sama Kak Rizky. Jadi katanya tips dapat tiket dan penginapan ramah kantong kak. Kalau untuk tiket sih sebenarnya kayak makan, jadi pagi, siang, malam itu harus rajin dipantengin dulu akun e-commerce yang jualan tiket ini, misalnya kayak tiket.com, pergi-pergi, terus juga Traveloka atau juga booking.com dan lain-lain, harus dipantengin terus. Kalau memang kita udah tahu nih kita mau kemana, dipantengin aja terus. Pasti ada saatnya harganya tiba-tiba jadi turun atau lagi diskon beberapa persen, dan atau mungkin ada diskon di jam sekian, diskonnya berapa, itu langsung deh diikutin terus. Yang penting kita udah tahu nih kita mau kemana. Terus yang kedua, kamu harus punya uang di ATM kamu. Jadi aku sih nggak menyarankan untuk credit card ya, karena masa sih kita harus ngutang untuk jalan-jalan. Kalau menurut aku pribadi nih ya, kalau aku sih nggak mau ngutang untuk jalan-jalan. Jadi lebih kayak kamu punya uang di ATM debit kamu, atau juga mungkin di OVO atau juga di GoPay dan lain-lain. Udah pesen tiket, udah dapat harga murah, bisa langsung dibayar dan ngedapetin harga promo itu. Untuk kamar sih ya, kalau aku pertama tahu dulu nih budget kita ada berapa. Jadi yang murah atau mahal itu sangat amat relatif. Kalau misalnya menurut kamu 300 itu worth it untuk satu malam di sebuah penginapan, ya udah maksimal budget kamu berarti 300.000 nih. Tapi kalau misalnya maksimal budget kamu itu 1 juta, dipasang di maksimalnya 1 juta nih di filter pencariannya. Terus tulis mau bintang berapa, mau fasilitas apa aja. Nah setelah itu pasang lagi filter yang urutkan dari harga paling rendah. Udah dilihat, nanti kan keluar nih harga yang paling rendah. Misalnya harganya itu dari 0 sampai 500.000, otomatis yang harga
70-80 ribu kan keluar, itu biasanya kan dorm. Terus kamu lihat deh misalnya kayak dormnya, oh kira-kira ini recommended nggak, misalnya namanya The Villa misalnya, The Villa, kamu lihat dulu reviewnya di aplikasi A, terus di aplikasi B, di aplikasi C, terus kamu juga buka di Instagram, kamu cari juga di Google, kamu cari juga di YouTube, kamu lihat reviewnya. Kalau memang oke dan juga nggak susah dijangkau, terus juga recommended lah ya, ya udah langsung diambil aja gitu. Kalau misalnya enggak, ya udah di skip aja. Oke, itu aja kayaknya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang traveling ke Bali. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mau ditanyain, boleh komen di bawah ini. Dan aku juga bakalan ngupload video-video dan juga potongan-potongan foto selama aku di sana. Dan gimana sih cara aku ngambil foto juga mungkin nanti aku akan buat video lainnya. Dan juga beberapa review hotel di sana dan semuanya deh. Pokoknya aku bakalan share dan semoga itu semua bermanfaat bagi teman-teman yang ada rencana mau ke Bali atau juga mau solo traveling, entah itu ke Bali atau ke kota manapun. So thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.